Hai hai hai, ikutin kita jalan dari UPI sampai kolam renang Bukit Cipaku yuk. Jadi, kolam renang Bukit Cipaku ini berada di Jalan Cipaku Indah 11, nomor 4, Ledeng, Kecamatan Cicadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Kolam renang ini buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Untuk tiket masuknya di harga 45.000 di weekdays dan 50.000 di weekend dan hari libur. Di kolam renang ini fasilitasnya ada apa aja sih? Yuk cari tahu. Pastinya ada kolam renang yang bisa kalian gunakan. Kolam renangnya ada 3 loh. Terus di sini juga ada parkiran, kantin, toilet dan wastafel, musola, kamar ganti pakaian wanita, tempat penitipan barang, dan juga kamar ganti pria. Banyak tempat duduk, ada shower room pria dan wanita, dan juga fasilitas gym. Nah, yang unik dari kolam renang Cipaku ini, dia punya kolam renang air hangat. Terus, di sini kalian juga bisa berenang sambil dikelilingi pepohonan yang bikin suasananya adem. Fun fact, air di sini juga bersumber dari mata air pegunungan yang tentunya memberikan kesan yang sangat fresh bagi wisatawan yang berkunjung. Keren banget gak sih? Nah, selain ke kolam renang Bukit Cipaku, kalian juga bisa sekalian nginep di Cipaku Garden Hotel yang aksesnya bisa langsung ke kolam renang Bukit Cipaku. Atau kalian juga bisa ke tempat akomodasi lainnya seperti Traveler Hotel, Best Western Hotel, Hotel Setiabudi Indah, dan Casa de la Dera Hotel. Selain itu, di dekat sini juga ada atraksi pendukung seperti The Heritage Kitchen and Gallery dan Starbucks Coffee Setiabudi. Akses ke tempat ini sebenarnya cukup mudah loh. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun pesan transportasi online. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang perlu dicatat ya. Seperti beberapa titik di lokasi ini masih ada yang berlubang, belum adanya jalur pejalan kaki, dan minimnya papan informasi yang bisa bantu arah. Untuk tailored attraction di sini yaitu kolam renang yang dibuka untuk umum. Cocok banget loh buat santai bareng teman ataupun quality time bareng keluarga. Selanjutnya, memiliki kolam renang dengan kedalaman yang bervariasi, jadi aman dipakai anak-anak dan orang dewasa. Kolam renang ini juga menjadi fasilitas hotel yang dapat digunakan oleh tamu yang menginap. Yang membuat tempat ini semakin menarik dengan attraction authenticity-nya, yaitu suasananya yang masih alami, airnya yang bersumber asli dari pegunungan, lingkungan yang hijau dan asri, ditambah arsitektur serta landscape bergaya tradisional yang membuat pengalaman di sini serasa back to nature. Selanjutnya, ada Tourist Sense of Safety Canvas. Di sini dibagi menjadi 3 parameter. Pertama ada before travel, personal on-site, dan yang terakhir ada post-trip evaluation. Nah, di before travel ini dibagi lagi nih parameternya. Ada public sector informasi, news media, social media, and others actors. Nah, masing-masing tersebut memiliki resiko dan juga mitigasinya. Yang pertama pada public sector information, risknya yaitu minimnya informasi keselamatan di media resmi. Adapun mitigasinya yaitu perlu publikasi rutin dari pihak pengelola di media online resmi. Kedua, di news media, kolam renang Bukit Cipaku masih kurang terlihat dan dibahas di media, itu untuk risknya. Dan kemudian ada mitigasinya yaitu membangun relasi dengan media untuk promosi dan edukasi publik. Yang ketiga ada sosial media, di mana memiliki risknya sebagai informasi mengenai keselamatan tidak dijelaskan di media sosial.
Adapun mitigasinya yaitu membuat konten informatif tentang fasilitas dan SOP darurat. Yang terakhir ada other actors. Risknya yaitu kurangnya review atau info dari pengunjung yang sudah datang. Adapun mitigasinya yaitu memperbanyak konten promosi dan mendorong pengunjung untuk memberi review tentang aspek keamanan. Parameter yang kedua, personal on-site, memiliki subparameter yang pertama, yaitu human factor dengan risknya tidak semua pengunjung mengetahui prosedur darurat, dan mitigasi yang ditawarkan yaitu edukasi pengunjung melalui papan informasi dan briefing ringan dari petugas atau pelatih renang. Subparameter yang kedua, facility and equipment factors, di mana memiliki risknya sebagai tersedia ban dan pelampung darurat namun tidak ada jalur evakuasi dan papan SOP. Dengan mitigasi yang ditawarkan yaitu menambahkan papan SOP darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Yang ketiga ada social media. Risknya adalah tidak tersedianya informasi secara real-time saat darurat. Dengan mitigasinya sebagai berikut, menyediakan tim media sosial atau admin media sosial untuk selalu update. Parameter selanjutnya yaitu environment. Risknya adalah aksesibilitas menuju atraksi kolam renang Cipaku masih kurang memadai, ada jalan yang berlubang dan tidak ramah pejalan kaki. Adapun mitigasi yang ditawarkan yaitu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk perbaikan jalan sekitar dan menambah papan edukasi. Yang terakhir ada manajemen. Adapun risk yang ada adalah penanganan darurat sudah terstruktur, dan mitigasi yang ditawarkan yaitu konsisten terhadap SOP darurat dan pelatihan kepada petugas kolam renang. Adapun parameter yang terakhir yaitu post-trip evaluation, di mana subparameter yang pertama ada expectation gaps, di mana risknya adalah ekspektasi wisatawan tentang keselamatan tidak terpenuhi. Dengan mitigasi yang ditawarkan yaitu mengembangkan pelayanan berdasarkan feedback dari wisatawan. Parameter kedua yaitu good safety rating, di mana risknya adalah belum banyak ulasan positif mengenai keamanan di kolam renang Cipaku. Hanya ada rating mengenai fasilitas dan experience wisatawan. Mitigasinya adalah mendorong wisatawan untuk menulis review keamanan setelah berkunjung. Dan subparameter yang terakhir adalah bad safety rating. Dengan risknya adalah berpotensi mendapat rating negatif jika ada kecelakaan dan penanganan yang lambat. Dengan mitigasi yang ditawarkan, merespon secara cepat terhadap insiden dan transparansi prosedur penanganan darurat di media sosial. Oke, next di sini ada identifikasi risiko dan upaya berdasarkan K3, di mana ada 3 jenis risiko yang mungkin akan terjadi di kolam renang Bukit Cipaku dengan adanya faktor penyebab dari risiko tersebut serta upaya pengendalian dari risiko tersebut. Yang pertama di sini ada lantai licin di sekitar kolam dengan faktor penyebab yaitu permukaan lantai yang basah dan juga licin serta upaya pengendaliannya yaitu dengan memasang rambu hati-hati licin di sekitar area yang licin. Yang kedua, ada cedera otot karena tidak pemanasan, dengan faktor penyebabnya yaitu tidak adanya edukasi dan petunjuk pemanasan yang benar seperti apa, serta upaya pengendaliannya yaitu menyediakan papan instruksi pemanasan ringan sebelum renang. Dan yang terakhir, risiko tenggelam, terutama pada anak-anak, dengan faktor penyebab yaitu kurangnya pengawasan kaki kram, minim alat bantu renang, dan berenang di kolam yang tidak sesuai kemampuan tubuh. Upaya pengendaliannya yaitu membatasi area yang tidak boleh dipakai oleh anak-anak, menyediakan lebih banyak pelampung, serta memastikan pemanasan telah dilakukan dengan tepat. Next, upaya pembinaan dan pengawasannya itu dengan mengadakan pelatihan rutin staf tentang SOP keselamatan, lalu edukasi ringan untuk pengunjung terutama pada anak-anak dan keluarga, serta pemasangan CCTV dan patroli staf untuk memantau area kolam. Di sini juga sistem manajemennya, yaitu dengan pemeriksaan fasilitas dan area kolam secara harian, checklist keamanan mingguan, kebersihan, alat bantu, dan juga signet, serta evaluasi dan revisi SOP jika terjadi insiden keselamatan. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi prosedur darurat, evakuasi, dan identifikasi penggunaan alat pelindung diri yang kami dapatkan berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara kepada pihak kolam renang Bukit Cipaku. Untuk prosedur daruratnya ini, tersedia kotak P3K di area kolam renang untuk penanganan awal,
Lalu ada kecelakaan ringan ditangani oleh pelatih renang yang bertugas. Jadi kalau untuk kecelakaan ringan seperti terpeleset, kaki kram, dan lain-lain itu biasanya ditangani oleh pelatih renang yang bertugas setiap harinya. Lalu untuk kasus yang lebih serius, korban dirujuk ke Puskesmas Cipaku atau Rumah Sakit Advent. Karena kolam renang Bukit Cipaku ini sendiri udah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Advent. Dan juga pihak pengelola juga pernah menjalin kerjasama dengan RS Advent untuk melakukan pengecekan kelayakan kolam air hangat serta simulasi pertolongan pertama. Jadi telah dilakukan simulasi pertolongan pertama untuk para petugas dan juga pelatih renang jika ada kecelakaan terjadi. Lalu di sini ada evakuasi. Evakuasinya ini hasil observasi kami tidak melihat adanya jalur evakuasi khusus. Jadi akses keluar ini hanya melalui pintu utama. Dan selanjutnya belum tersedia papan informasi prosedur evakuasi atau keadaan darurat di area kolam renang. Serta terdapat petugas dari kolam renang yang melakukan pengawasan setiap hari menggunakan seragam resmi. Jadi untuk evakuasi sendiri ini belum ada papan informasi dan jalur evakuasinya di sekitar kolam renang Bukit Cipaku. Dan yang terakhir, penggunaan APD, di mana petugas kolam renang ini menggunakan seragam sesuai SOP yang berlaku. Jadi APD-nya ini lebih ke SOP yang berlaku di kolam renang Bukit Cipaku dan petugas juga telah menggunakan seragamnya gitu. Lalu di sini ada disediakan ban dan pelampung di sekitar kolam sebagai alat bantu keselamatan bagi pengguna kolam serta penggunaan APD tambahan. Dan mungkin ini sedikit ada dokumentasi dan lain-lain. Terima kasih.